di Taman Siswa tidak ada masalah berkaitan dengan JP ini. Substansinya nanti menyesuaikan dengan program kompetensi keahlian masing-masing. Program masing-masing. Ini Pak Abdullah masih feedback, suaranya masih ini menggaung dan suara lain gitu. Pak Nur tambahan. Iya, monggo. Tadi dapat salam dari Pak Ayis. Oh, nggih. Katanya mau ketemu, saya tak ketemu dengan Pak Nur, Pak di Google Meet Pak ketemunya, ya nggak jadi, dikiranya di sini. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih salamnya. Monggo Pak Sita sudah muncul ini ya. Sampun. Sudah Mas, sudah. Nanti kalau pakai data ya. Masih kesulitan ke ruangan saya Mas itu. Ke ruangan saya juga boleh. Monggo diteruskan.
Sudah, Mas. Kelihatan. Minta maaf Pak Cito. Terima kasih. Terima kasih Pak Cito dan Bapak-Bapak Ibu yang lain yang saya hormati. Tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh Pak Cito dan Bu Nani maupun Pak Abdullah dari SMK Wadas Lintang. Ini kami dari SMK 2 Pak. Ini mungkin satu-satunya SMK di kelas 29 ini yang baru akan melaksanakan SMKPK, karena mungkin yang keempat SMK itu mungkin sudah melaksanakan mungkin tahun yang kedua ini Pak Cito. Jadi mungkin kami masih banyak yang belum mengetahui terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar ini. Sehingga mungkin kami tadi diskusi dengan beberapa teman, ini memang masih kesulitan alur untuk penyusunan KOS ini Pak Cito. Jadi yang disiapkan oleh pemerintah kan mungkin CP-nya Pak, CP. Kemudian setelah dari CP itu kemudian kemana? Itu kan ada ATP, ada modul, ada dan tujuan pembelajaran. Nah ini mungkin kami masih ada sedikit kesulitan terkait dengan alur tersebut Pak. Terima kasih Pak Cito. Membantu Pak Cito, barangkali mohon maaf saya di perjalanan, tapi tidak apa-apa, saya menyimak memantau. Terkait dengan perangkat pembelajaran yang berbeda yang sekarang ini memang
apa ya, tidak mudah serta merta begitu saja, karena memang harus saling terkait antara satu sama yang lain. Jadi misalnya bagaimana kita mau mendesain sekolahan tadi sudah disampaikan, sebenarnya kaitannya dengan masing-masing sekolah itu punya kekhasan sendiri-sendiri, punya kelebihan sendiri-sendiri, sehingga mestinya semuanya nanti bermuaranya ke visi misi sekolah gitu. Nah ini sehingga nanti proses pendidikan terkait dengan ATP, TP dan macam-macam itu semuanya nanti mengarah ke sana. Hanya saja memang itu tidak bisa kemudian sebenarnya tinggal copy paste itu. Kalau copy paste memang jadinya ya nanti tidak sesuai dengan kompetensi masing-masing sekolah gitu. Karena sekolah punya keunggulan sendiri-sendiri sebenarnya. Nah yang lebih penting lagi adalah bagaimana merubah mindset Bapak Ibu guru, termasuk semua stakeholder yang ada di sekolah kita itu. Jadi mindsetnya harus dirubah dulu, cara pandangnya juga dirubah, bagaimana dunia pemikirannya dirubah. Seperti halnya ini dinolkan dulu semuanya, kita tidak harus melihat kata misalnya seperti melihat ya pokoknya kalau kemarin itu ada modul yang kaitannya dengan proses pembelajaran misalnya, itu semuanya ditaruh. Nah kita itu ditaruh dulu semuanya kita ibaratnya nggak tahu apa-apa, kemudian memulai dari kita mendesain sekolahan sampai kemudian kosnya ini benar-benar jadi, kemudian baru semuanya mengarah ke sana. Karena kalau kita masih pakai model pemikiran yang lama, ini akan sangat sulit sekali. Dan apalagi Nyun Sewu nih, kita hanya melihat 1-2 sekolahan, kemudian kita jiplak, kita edit itu ya nanti PK-nya juga PK editan itu Pak. PK editan yang kemudian kesulitan sendiri nanti di tengah perjalanan akan kesulitan sendiri karena ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Karena visi misi akan berbeda. Nah, sekalian Pak Jito matur ini yang tadi disampaikan Pak Jito kaitannya dengan anak-anak yang kemudian sesuai dengan kompetensinya yang bekerja di dunia usaha, dunia industri, di dunia usaha, dunia industri, kemudian diarahkan, kemudian taruh kata misalnya kompetensi anak-anak ini sudah punya bakat ini, kemudian diarahkan untuk bekerja di dunia usaha, dunia industri sesuai dengan kompetensinya. Itu begitu di lapangan kami mencoba tidak semudah seperti itu Pak Jito. Ternyata memang kita rumit sekali. Anak-anak yang punya kompetensi RPL ternyata dia sudah bagus, tapi begitu di dunia kerja yang kaitannya dengan rekayasa perangkat lunak tidak banyak yang dibuka lowongannya itu. Akhirnya ya dia jadi kasir, jadinya ya jadi operator itu masih alhamdulillah. Jadinya jadi sales ini kan banyak yang berubah tidak sesuai dengan kompetensinya dengan anak-anak. Nah sehingga memang SMK Muhammadiyah 1 Wonosobo kemudian kita bermanuver ini. Manuver kaitannya dengan bagaimana mendesain sesuai dengan keinginan dunia usaha, dunia industri itu dengan kita kuatkan di soft skill-nya. Jadi memang kita mencoba untuk dikuatkan karena memang yang soft skill ini dibutuhkan ternyata kejujuran, kemudian semangat, motivasi tinggi, kemudian anaknya juga rajin beribadah, kemudian taat, sopan santun, itu ternyata lebih dibutuhkan daripada anak-anak yang memiliki keterampilan skillnya di kompetensi itu. Nah ini memang tantangan sebenarnya buat sekolah SMK ini karena tadi disampaikan memang tingkat pengangguran terbesar. Ini menjadi tantangan buat kita bagaimana anak-anak kita itu soft skill-nya bagus. Kenapa? Karena di
lapangan itu ketika anak-anak praktek kan dia tidak di dalam ruang kelas, sehingga bagaimana ngatur kultur yang baik, ngatur sopan santun, ngatur ini anak jujur itu lebih sulit dibandingkan dengan ketika anak-anak kelas seperti anak-anak SMA yang lain begitu. Kalau SMA itu kan karena banyak di kelas sehingga lebih mudah untuk ngatur mengkondisikan anak-anak di karakternya itu. Tapi ketika di lapangan di bengkel misalnya nih, wah anak-anak teriak, wah, wih dan sebagainya, maaf ya misalnya. Dan ini dinamika yang luar biasa sebenarnya menjadi tantangan kita agar ke depan anak-anak karakter kita terbangun. Nah, mohon arahannya Pak Zito nanti baiknya kita harus bagaimana biar nanti keinginan pemerintah, keinginan masyarakat, keinginan sekolahan ini bisa nyambung bersama-sama gitu. Gitu Pak Zito, terima kasih Mas Teguh. Betul, betul.
Minta maaf Pak, gitu. Jadi begini, tadi yang saya tanyakan itu urutan dalam penyusunan kos ini Pak. Jadi kami masih jadi masih ada kesulitan lah, kebingungan terkait dengan penyusunan kos tadi. Jadi CP itu yang sudah disiapkan oleh pemerintah, nah kemudian setelah jadi CP itu kemudian ke alur dulu atau ke tujuan pembelajaran atau ke modul. Nah ini yang mungkin perlu kami minta penjelasannya Pak Cito. Bisa kelihatan Pak?
Ya, terima kasih Pak Cito. Atau mungkin ada semacam mungkin contoh atau bagaimana Pak terkait misalnya mulai dari menganalisis ya kemudian menentukan tujuan pembelajaran dan seterusnya tadi. Kalau mungkin ada contoh-contohnya Pak Anji. Ya. 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 Ya, Pak. Analis karakteristik dengan lingkungannya, Pak.
Ya. Elemen. Ya, Pak. Maaf Pak Dito, maaf Pak Dito. Mau tanya Pak, itu tuh penyusunan pos P itu sistematikanya tuh ada aturan baku tidak? Atau biar ada keseragaman untuk sistematika penyusunannya? Terima kasih. Elemen ini maksudnya elemen ini maksudnya kan udah dicek ini. Sudah, Pak? Iya, sudah. Pak Jito, iya, maaf nambah. Sebenarnya sekolah itu kalau yang sudah melaksanakan kegiatan IHT itu juga sudah dijelaskan bagaimana nanti proses pembuatan ATP, termasuk nanti juga modul ajarnya, termasuk nanti untuk penguploadan untuk dokumen KTSP dan juga KOSP-nya.
itu sebenarnya sudah disampaikan kemungkinan ya karena mungkin ada yang belum melaksanakan IHT, mungkin seperti itu Pak, karena belum semua memang sekolah yang belum melaksanakan IHT. Jadi di sini yang penting nanti dalam prinsip penyusunan tadi yang disampaikan oleh Pak Abdul Fakih ya, intinya dalam prinsip penyusunan alur atau ATP, alur tujuan pembelajaran itu, ya yang perlu diingat itu adalah perumusan dan penyesuaian alur. Ini dari tujuan pembelajaran juga disesuaikan dengan lingkungan atau kondisi sekolah masing-masing. Yang tadi Bapak, Ibu sudah sampaikan, itu memang penting sekali berkaitan nanti dengan kondisi siswa di sekolah satu dengan sekolah yang lain itu kan berbeda. Termasuk kondisi sekolah, kondisi siswa, dan lingkungan sekolah. Karena kalau lingkungan sekolah, dari sosial budayanya antara di kota satu dengan kota lain berbeda atau daerah kecamatan dengan kabupaten itu juga berbeda. Jadi menyesuaikan seperti tadi, misalkan yang dari SMK Negeri 1 Wadas Lintang, itu kan di lingkungan sana memang karena ada waduk Wadas Lintang, sehingga tepat sekali seperti SMK Negeri 1 Wadas Lintang itu ada membuka jurusan untuk jurusan perikanan begitu ya, karena di sana mungkin dengan perikanan yang ada di waduk tersebut terus nanti bagaimana nanti diproses pengolahannya sampai nanti produksinya termasuk nanti pada pemasarannya begitu. Sehingga saya sudah pernah ke SMK Wadas Lintang, memang ada kolamnya di sana, bahkan itu sudah menunjukkan dan sudah berjalan dengan baik di sana. Dan di sini iya, dan di sini juga dalam penyusunan ATP ini juga yang perlu diingat adalah nanti dalam ATP itu dalam tujuan pembelajarannya itu menggunakan kata kerja operasional. Jadi diharapkan nanti siswa itu mampu mengungkapkan atau menyampaikan pendapatnya dan sebagainya, begitu Pak. Ini yang perlu diingat sekali dalam membuat ATP nggih Pak Abdul Fakih, sekedar sharing aja Pak Abdul Fakih, bukan menggurui nggih, nyuwun pangapunten. Terus di sini juga nanti ada beberapa alur-alur atau apa namanya ya, alur tujuan pembelajaran itu juga harus ada di sini, ada elemen-elemennya yang tadi disampaikan itu. Jadi ada elemen untuk informasi umum atau identitas sekolah ya, termasuk ada kompeten atau komponen intinya, termasuk nanti dari komponen inti ada tujuan pembelajaran, termasuk juga ada pemahaman bermakna, pertanyaan tematik yang tadi Pak Jito sudah disampaikan juga, termasuk kegiatan pembelajarannya itu melalui kegiatan apa saja, termasuk juga ada asesmennya, ada pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik seperti apa begitu. Jadi nanti baru ada lampiran-lampirannya. Itu ada lampiran kerja, bahan bacaan, glosarium, dan daftar pustaka. Mungkin ini sedikit nambahi untuk gambaran. Begitu Pak Fakih. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi begini Bu. Jadi ini terkait kurikulum Merdeka ini kan ada hal baru terkait dengan apa namanya istilah yang yang ada di kurikulum Merdeka Belajar ini. Kalau seperti tujuan pembelajaran, kemudian apa namanya itu kan mungkin sudah biasa kita dengarkan. Tapi yang terkait dengan elemen Pak atau Bu Susi tadi, elemen ini kan hal baru kita. Ini menggambarkan tentang apa ini? Kaitannya dengan elemen, istilah elemen itu menggambarkan tentang apa dalam kurikulum Merdeka Belajar ini? Mungkin Pak Jito mau menambahi? Kalau menurut saya, kalau misalkan ya Pak, kalau di bahasa Indonesia, misalkan ya kalau elemen ya, ini misalkan kalau di bahasa Indonesia, misalkan ada elemen membaca. Nah, nanti untuk capaian pembelajarannya apa ya, dari elemen baca kan sudah ada, capaian pembelajaran sudah ditentukan memang oleh pemerintah. Nah, baru dari membaca itu
dibuat tujuan pembelajarannya. Nanti jadi tujuan pembelajaran ini misalkan peserta didik mampu membaca pemahaman dan mampu misalkan menyebutkan atau mampu mengekspresikan cerita dan sebagainya. Misalkan begitu loh Pak. Ini kalau dalam bahasa Indonesia. Begitu. Iya Pak. Monggo Bapak Ibu barangkali bisa menambahi sambil sharing-sharing. Saya juga di sini lagi belajar. Iya. Iya, betul Pak. Iya. Sih hanya menambah sedikit saja. Jadi betul Pak Abdul, memang ada beberapa istilah yang berbeda. Dulu sudah ada, namanya beda. Nah sekarang di kurikulum Merdeka namanya beda. Jadi contoh seperti CP dan elemen itu sudah ditentukan ya oleh pemerintah. Kalau dulu ya istilahnya apa? KI dan KD begitu loh Pak. Iya. Ya, jadi dulu itu iya betul Bu Emi, KI dan KD betul. Namanya sudah CP dan elemen begitu. Termasuk modul ajar begitu, dulu itu RPP begitu Pak. Jadi memang istilah benar ngendikan Pak Cito, kita jangan itu nih, malah istilah-istilah baru itu malah bingung gitu. Padahal sebetulnya ya ada dalam administrasi seperti itu begitu. Jadi betul ya. CP dan elemen itu yang sudah ditentukan dari pemerintah. Kemudian yang atur tujuan pembelajaran itu yang kita yang kita uraikan tentang tujuan dari pelaksanaan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Kemudian modul ajarnya itu yang dulu kita sebut dengan RPP. Begitu barangkali Pak Anton. Iya, KD dan KI betul. Iya Pak. Iya Pak, betul Pak. Iya, saya nggak berani memberikan jawaban. Pembelajaran dulu itu memang saya kasih gitu kan. SMA perlu, memang kurang. Iya, makanya itu yang kalau menurut saya salah. Jadi Pak Maturun Pak Cito.
Mungkin Pak Cito, biar nanti teman-teman yang lain juga bisa nanti Pak Cito sambil memberikan contoh supaya besok kalau sudah diberikan contoh ini loh proses pembuatannya kalau sudah jadi itu seperti ini begitu, biar nanti kan saling memahami semuanya begitu. Sekedar usur saja ini Pak Cito. Iya betul. Kalau yang sudah jalan sih mungkin sudah terbiasa begitu. Tapi yang baru-baru ini mungkin untuk gambaran begitu. SMK Bu Emi sudah ya Bu Emi ya? Ya sudah, yang tahun 2021. Itu kan kalau bagi yang sudah Pak Cito mungkin kan bisa sudah, gitu. Kita tahun bisa menyampaikan nanti dari penilaiannya, refleksi juga nanti juga untuk perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan ke depannya seperti apa itu kan mesti ada Pak untuk evaluasi semuanya begitu. Oke. Oke. Iya, sebenarnya sih sudah ada begitu ya. Berbeda-beda. Iya. Betul, iya. 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 Nah, Pak, betul Pak, sepakat Pak. Pak Cito, ini mungkin untuk pemahaman kami sebetulnya yang masih baru Pak Cito ya. Jadi mungkin besok pagi mungkin atau mungkin dari teman yang lain bisa memberikan gambaran kepada kami
mulai dari CP itu kemudian dianalisis, kemudian dari satu pokok bahasa atau dari CP itu kemudian dianalisis, dari analisis kemudian menjadi tujuan pembelajaran, kemudian masuk ke ATP, kemudian menjadi modul. Itu dibuat atas semacam runtutan begitu Pak untuk pembuatannya contoh yang sederhana yang mungkin kita bisa memahami untuk alur tersebut Pak. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain yang sudah melaksanakan. Halo, Assalamualaikum. Ini Pak Jupri. Ini sambil di rapat ini sudah selesai, tinggal OTW pulang. Ibu Bapak sekalian, sebenarnya tidak serumit yang panjenengan pikirkan sebenarnya. Saya tamatur ya. Iya, silakan Pak Jupri. Menjadi TV, akhirnya di breakdown menjadi modul ajar kan itu dengan segala perangkatnya. Iya. Tamatur. Sebenarnya ini sudah tertuang juga di dalam kurikulum 13 dulu, hanya ini bentuknya akan berbeda, lebih menukik dan lebih kondisional sekolah masing-masing. Kalau dulu yang 11 itu kan beberapa kali mengalami perubahan, mulai dari kurikulum 13, revisi 16, revisi 17. Pada prinsipnya sama. Pedomannya dulu kan Permendikbud 24 tentang KIKD itu isinya sebenarnya sama dengan CP. Karena waktu itu KKI 1, KKI 2, KKI 3, KKI 4. Sekarang terangkum semua dalam CP dan dilengkapi dengan segala aspek-aspeknya. Ini sebenarnya. Sehingga dari situ, dari KD itu dulu, dari KIKD itu, nanti di breakdown menjadi silabus. Silabus tadi menjadi RPP. Di RPP dengan elemen PP menurut Permendikbud 22 itu kan sudah jelas bla 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 bla. Nah, sebenarnya kalau sudah panjenengan sudah paham itu, membaca CP di elemen masing-masing mulai dari A sampai seterusnya kita kebetulan itu sebenarnya sudah sama, hanya memang istilah-istilah baru inilah yang membuat kita kadang-kadang membuat kita kadang-kadang apalagi ini sebenarnya esensinya sama. Dulu kita tahu KI 1 tentang religius, KI 2 sosial, KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. Sekarang terangkum dalam utuh di situ. Nah, ini sebenarnya seperti itu Bapak sekalian, sehingga teman-teman guru sebenarnya semuanya sudah paham ini seperti ini. Hanya memang implikasinya butuh pemahaman konsep yang sama supaya nanti tidak ada masalah di jalan. Contohnya lagi, dulu kan ada tujuan pembelajaran yang harus mengandung A, B, C, D kan itu. Sekarang itu kan sintaknya itu kan di ATP itu kan ada dari mudah ke sulit, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari itulah prinsip-prinsip seperti itu yang sebenarnya itu sudah tertuang juga di dalam kurikulum sebelumnya kan gitu. Jadi mohon dengan sangat kita oke aja lah kita mempelajari ini sesuai dengan kemampuan kita lah, nanti sharing-sharing kita akan seperti apa lah. Semoga saja besok kita bisa bersama-sama untuk di ruangan ini dalam mobil kan juga suaranya rakar-rakar nih. Saya kira itu Ibu Bapak sekalian, tenang aja, oke, enggak usah Bapak dan teman-teman enggak usah, karena Bu Emi, Pak Arifin itu Al-Fatah juga sudah tahun yang kedua kan gitu. Sehingga saya kira KUSP yang di tahun 2021 kemarin udah ada. Masalah itu nanti pakai yang pasti prinsip merdeka berubah. Sekarang mestinya kita sudah mereka berbagi, itu arahnya sudah ke arah ke sana. Kecuali yang SMK 2 Pak Fakih ini mungkin masih dalam taraf mereka berubah. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Pak Jupri.
Oke, tambah Pak Cita. Pak Cita. Ya, betul kan ketika Pak Cita bahwa tidak ada ini gantinya ini enggak, tapi esensi itu. Contohnya sekarang elemen itu kan elemen itu kan kalau Merdeka Belajar itu disesuaikan dengan taraf perkembangan belajar kan itu. Taraf belajar kan itu. Kayak yang saya maturkan itu supaya panjenengan tidak keliru, kita sudah pernah belajar yang seperti panjenengan atur di CP itu. Ya. Yaitu waktu itu kan kita tahu Pak, ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Itu dipisah-pisah seperti itu. Nah sekarang dirangkum menjadi satu keseluruhan, diharapkan dengan usia yang elemen itu, harapan kita itulah memfasilitasi mereka belajar sedang tahapannya kan gitu. Sehingga supaya nanti tidak, karena gini, contohnya aja lah modul ajar. Modul ajar itu tidak sama dengan RPP. Sehingga maaf nanti kok kode RP bukan sama, tetapi ya memang kontennya ada sebagian di RPP, tapi beda kan gitu. Contoh lagi misalnya, CP kok sama dengan kayak tidak sama karena CP itu lebih menukik kepada perkembangan kira-kira di usia anak itu belajar itu seperti itu kan gitu. Nah, sehingga untuk guru-guru untuk yang dulu itu harus sebagai pegangan, kita pernah mengurai tentang itu, tetapi untuk taraf-tarafnya kita sesuaikan dengan elemen kita masing-masing. Sehingga saya juga berpikir, kenapa elemen kelas 10, kelas 11 kok E kan gitu, yang 12 kok sudah F kan itu. Itu kan yang tahu pakar-pakar beliau, pakar perkembangan jiwa kan. Saya kira itu nggih, monggo. Oke, siap, terima kasih. J, Pak. Iya. Termasuk kesulitannya apa, Pak? Biar nanti juga disaringkan bersama begitu. Iya. Betul. J. Pak Cito. J. Ngapunten teko nimbrung Pak Cito. Teko nimbrung. Oh, matur nuwun sekali Pak Jupri. Teko nimbrung. Iya. Ya kita belajar bersama lah, kita belajar bersama. Oke, terima kasih. Monggo lanjut. Mohon izin Pak, nambahin sedikit. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, tadi saya ikut menyimak tapi memang